Batik ini sejak lama bukan hanya sekedar kain busana, tapi juga bisa disimbolkan menjadi identitas status sosial. Karena itu pemakaiannya pada laki-laki dan perempuan itu kadang memunculkan aturan tersendiri. Ya, tentunya ini berasal dari tradisi keraton yang kemudian menyebar ke masyarakat luas. Karena memang punjere kabudayan itu ya memang dari sana. Nah, kita ini ya hanya nguri-uri begitu saja. Kalau yang untuk laki-laki itu biasanya ya tentunya beda-beda orang, beda sumber, beda pemahaman juga. Kalau motif untuk laki-laki itu biasanya motif parang begitu. Ini karena melambangkan keberanian, kekuatan, tanggung jawab. Yang miturut sejarah dulu itu motif ini hanya boleh dipakai oleh para bangsawan pria. Kayak sekarang sarung, barang-barang ada yang motif seperti itu. Tapi kalau pakemnya dulu itu ya hanya boleh dipakai oleh bangsawan pria. Terus ada lagi batik kawung. Ini berbentuk bulatan-bulatan begitu, mirip aren. Ini melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan pengendalian diri. Ada lagi batik sidomukti atau sidoluhur. Ini sering dipakai pria dalam acara resmi, melambangkan harapan hidup yang mulia dan sejahtera. Kalau untuk perempuan biasanya motifnya sidoase, melambangkan cinta kasih dan keharmonisan rumah tangga. Ada motif sidomulyo, yakni harapan hidup yang mulia dan penuh kebahagiaan. Ada batik teruntum yang kabarnya ini diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana untuk suaminya, Sinuwun Pakubuwana III. Ini melambangkan cinta yang tumbuh kembali. Terus ada motif itu bunga-bunga gitu, lebih mengarah kepada feminim dan kelembutan. Jadi itu ya memang tidak baku, ada batik yang bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Itu batik-batik modern itu seperti itu. Kadang kan orang iki batik iki pantes tinggi lanang, iki pantes tinggi wedok. Ada yang lanang wedok iki pantes nggak, ini juga ada. Ini batik-batik modern begitu. Tapi secara garis besar, kalau laki-laki itu motifnya cenderung tegas, yang menggambarkan kekuatan, kepemimpinan, keberanian. Contohnya tadi itu motifnya parang kan begitu, tanggung jawab. Artinya seorang pria itu ya diharap mampu menjadi pelindung dan pemimpin keluarga. Makanya motifnya harus tegas. Sementara untuk perempuan ya sesuai kodratnya saja, motifnya halus, lembut. Terus ornamen-ornamen bunga. Ini kan menggambarkan kasih sayang, kesetiaan, kesuburan gitu loh. Jadi dalam filosofinya perempuan ini dianggap sebagai penjaga harmoni
dan sumber cinta dalam rumah tangga. Nggih. Tapi juga ada yang motif netral seperti yang saya sampaikan tadi, juga ada, tentunya dalam variasi tertentu. Nah, sanjange Mbah Rien niku batik damel yang sedo terus damel gendong bayi niku sanjange benten. Nggih, gendong bayi kan selendang yang panjang itu. Nggih. Motifnya juga beda, bentuknya, ukurannya juga beda. Cuman sekarang selendang bayi itu juga sudah jarang karena orang lebih memilih yang praktis sudah jadi, langsung seperti tas selobokan begitu. Nah, di era modern sudah banyak juga yang mengalami perubahan atau ya perkembangan seperti itu, karena prinsip hidup praktis itu tadi kan begitu, praktis. Dan kalau model jarik gendong yang dulu disempitkan di pundak itu lama-lama ya sakit loh itu, lama-lama sakit. Jadi ya seiring dengan aktivitas perempuan di era modern ini, maka ya memunculkan modifikasi seperti itu. Iya, jarik pun ya tidak melulu kain kotak begitu ya enggak. Sekarang juga ada model jarik jadi dipakai langsung plek gitu juga sudah ada. Enggak penggunaannya enggak harus diputer-puter. Sekarang kan ya itu tadi, kita mengambil sisi praktisnya, tapi juga tidak menghilangkan sisi budayanya itu tadi. Jadi ya apapun kita tetap menerima sebuah dinamika kemajuan itu sebuah keniscayaan. Ya nggak bisa kita terus ini tradisi kudu jaritan muda ya ndak. Bahkan sekarang kan juga sudah merambah ke sarung batik. Sarung batik dan sebagainya, yaitu salah satu bagian dari dinamika budaya yang harus kita terima. Memang ya begitu. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah apapun itu, batik adalah warisan tradisi kita yang harus kita lestarikan. Entah dengan menggunakan cara apa dan bagaimana, yang jelas budaya ini jangan sampai hilang.